Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Podcast, selamat datang di Berakhlak Talks. Hari ini kita akan belajar dari tokoh bangsa yang sukses menunjukkan nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak. Tapi sebelum kita mulai, ada 5 opsi tokoh nih yang bisa kita jadi pilihan untuk kita bahas pada podcast kali ini. Yang pertama ada Bapak Ignatius Jonan, yang kedua ada Bapak Mahfud MD, yang ketiga ada Dr. Johannes Leimena, yang keempat ada Ibu Sri Mulyani, dan yang kelima ada Ibu Dr. Amira Abdat SPOK. Nah, untuk episode kali ini pilihan jatuh kepada Bapak Ignatius Jonan, sosok yang berhasil mengubah wajah PT KAI Indonesia menjadi yang terbaik seperti sekarang. Mari kita kupas bersama. Nah, di sini kita sudah ada 4 narasumber panel yang masing-masing akan melihat Pak Jonan dari sisi yang berbeda. Sebelum memulai, mungkin silakan para pembicara untuk memperkenalkan diri masing-masing. Akan saya awali perkenalan ini terlebih dahulu sebagai moderator. Saya Syifa Fisena dari Rumah Sakit Benboy, Kupang. Silahkan kepada Bapak Hadian memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Hadian Bimanto dari Poltekkes Kupang. Oke, selanjutnya dengan Kak Sonia dari Jayapura, silakan. Perkenalkan, nama saya Sonia Bunga Datuan dari RSUP Jayapura. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Kak Almawati, silakan. Perkenalkan, nama saya Almawati, saya dari RSUP Jayapura. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Kak Oyang, silakan. Perkenalkan, nama saya Oyang Reo, saya dari Lokal Labkesmas WK Gubak. Oke, itu tadi keempat pembicara kita pada diskusi podcast pada hari ini. Nah, saya mulai dulu nih pembahasan tentang tokoh Pak Jonan ini dari mungkin dari pandangan Pak Hadian. Apa nih yang paling mencerminkan nilai dari Bapak Jonan? Ya, dari Pak Jonan ini saya melihat di aspek berorientasi pelayanan di mana Bapak Ignatius Jonan menata ulang pelayanan kereta api Indonesia dengan melarang calo menerapkan tiket online dan membuat kereta tepat waktu. Ini jelas merupakan contoh nyata pelayanan publik yang sangat serius. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadian. Itu pembahasan yang sangat menarik. Selanjutnya dari sisi akuntabilitas mungkin ya untuk Kak Sonia, silahkan. Sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bapak Jonan dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berintegritas. Dari awal ia menjabat, beliau menekankan bahwa seluruh kebijakan harus berpijak pada aturan dan standar operasional prosedur atau SOP. Ia memastikan tidak ada ruang untuk praktik-praktik yang merugikan perusahaan maupun masyarakat. Salah satu langkah nyata yang dilakukannya adalah memperbaiki sistem keuangan PT KAI. Laporan keuangan dikelola secara transparan, akurat, dan disampaikan tepat waktu. Hal ini menjadi bukti bahwa perusahaan milik negara juga bisa dikelola secara profesional. Oke, baik sekali itu tadi Kak Sonia, terima kasih pendapatnya atas sisi akuntabilitas dari Pak Jonan ini. Selanjutnya ada Kak Alma ya, yang akan membahas tentang sisi loyalitas dari Pak Jonan. Silahkan. Pak Jonan juga dikenal sangat disiplin bahkan keras terhadap karyawannya. Ini salah satu bentuk loyalitas pada bangsa dan institusi yang memastikan semua bekerja sesuai dengan aturan. Oke, terima kasih banyak Kak Alma atas pendapatnya tentang bentuk loyalitas dari Pak Jonan. Selanjutnya yang terakhir ada Kak Oyang yang akan membahas tentang bagaimana bentuk kolaborasi yang diterapkan Pak Jonan di masa jabatannya. Silakan Kak. Kalau seperti yang kita ketahui bahwa Pak Jonan ini ternyata seorang yang adaptif. Beliau sudah memperkenalkan sistem yang baru, memperkenalkan kereta yang modern, dan sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta swasta. Transformasi seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya adaptasi dan kolaborasi. Baik sekali, terima kasih Kak Oyang. Nah, kalau kita boleh bandingkan nih, menurut kalian, apa pelajaran paling relevan dari Pak Jonan ini untuk ASN kita nih pada masa kini? Silakan dimulai dari Pak Hadian, silakan. Ya, jangan kompromi soal pelayanan publik.
Mantap. Selanjutnya, Kak Sonia. Transparansi menjadi kunci pembangunan kepercayaan. Oke, baik. Selanjutnya, Kak Alma. Disiplin tinggi bisa menular jadi budaya kerja. Oke, keren. Terus selanjutnya, Kak Oyang, silakan. Di era sekarang ini, adaptif itu merupakan sebuah kewajiban. Oke, itu tadi pelajaran yang relevan ya untuk ASN kita pada masa kini. Nah, dari diskusi kita tadi, kita belajar bahwa Bapak Ignatius Jonan ini bukan sekedar direktur ya, tapi teladan nyata nilai berakhlak. Beliau menunjukkan bahwa pelayanan, akuntabilitas, loyalitas, adaptasi, dan kolaborasi bisa membawa perubahan besar. Pertanyaannya, sudahkah kita menerapkan nilai-nilai ini dalam pekerjaan kita sehari-hari? Karena perubahan bangsa dimulai dari langkah kecil kita. Oke, baik itu sekian podcast kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih pada pembicara yang sudah hadir pada hari ini.